Polres Kepulauan Tanimbar menggelar press release akhir tahun bersama awak media pada Selasa tanggal 31 Desember tahun 2024 di ruang gelar Anindya Yoda Satuan Reskrim Polres. Press release akhir tahun tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya SIK, SH. Turut hadir Wakapolres Kompol Frihamdeni SH SIK MA, para pejabat utama Polres Kepulauan Tanimbar, awak media dan 10 orang pelaku yang terlibat tindak pidana pun turut dihadirkan. Di hadapan para awak media, Kapolres Kepulauan Tanimbar menyampaikan beberapa hasil kinerja, pencapaian maupun pengungkapan kasus yang ditangani Polres Kepulauan Tanimbar selama tahun 2024. Kapolres menjelaskan sepanjang 2024 tren kejahatan atau kriminalitas di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar yang dilaporkan dan diselesaikan mengalami peningkatan. Sebanyak 301 laporan polisi diterima pada tahun 2024, dan sebanyak 187 berhasil diselesaikan dengan persentase penyelesaian 62%. Perbandingan antara kejadian maupun penyelesaian tahun 2023 dengan 2024 mengalami peningkatan naik 35 kasus, sedangkan untuk penyelesaiannya naik 4 kasus. Untuk kejahatan konvensional, di urutan pertama tindak pidana penganiayaan disusul kekerasan bersama terhadap orang. Kejahatan terhadap perempuan dan anak di tahun 2024 sebanyak 98 kasus dengan penyelesaian 57 kasus. Sementara pada tahun 2023 terdapat 97 kasus dengan penyelesaian 33 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh masalah persetubuhan terhadap anak. Tahun 2023 sebanyak 39 kasus persetubuhan terhadap anak, disusul kekerasan terhadap anak dan 25 kasus perbuatan cabul terhadap anak. Tahun 2024 sebanyak 41 kasus disusul KDRT pada urutan kedua, kekerasan terhadap anak urutan ketiga, perzinahan perdagangan orang 2 kasus dan pemerkosaan serta penelantaran keluarga tidak ada. Kejahatan terhadap kekayaan negara diantaranya kasus illegal oil pada tahun 2023 tidak ada, sedangkan di tahun 2024 ada 4 kasus dengan penyelesaian 2 kasus sedangkan 2 kasus lainnya masih dalam proses. Terkait sumber daya alam dan ekosistem yakni burung endemis terdapat 1 kasus di tahun 2023 dan 1 kasus 2024. Terkait kasus dimaksud Polres Kepulauan Tanimbar telah bekerja sama dengan BKSDA. Kasus ITE tahun 2023 dan 1 kasus di tahun 2024 semuanya sudah diselesaikan. Kemudian data kasus transnasional yaitu penyelundupan orang dari Nepal ke Australia di tahun 2023 1 kasus dan di tahun 2024 tidak ditemukan lagi. Berkaitan dengan kasus narkotika di tahun 2024 ini ada 4 kasus ditemukan, baru diselesaikan 3 kasus, 1 kasus masih dalam proses. Dalam hal kasus laka lantas terjadi penurunan, dan penyebab penurunan ini dapat dipastikan terdapat 2 hal. Yang pertama karena keaktifan dari petugas di lapangan sehingga masyarakat bisa tertib berlalu lintas, yang kedua karena kesadaran masyarakat sudah meningkat. Tahun 2023, kasus laka lantas terdapat 61 kejadian dan 52 kasus telah diselesaikan. Untuk tahun 2024 terjadi 37 kasus laka lantas dan 23 kasus telah diselesaikan. Tahun 2023, korban meninggal dunia sebanyak 16 orang dan tahun 2024 yang meninggal 9 orang. Korban luka berat tahun 2023 berjumlah 19 orang, tahun 2024 berjumlah 11 orang. Tahun 2023 korban luka ringan 57 orang, sedangkan tahun 2024 sebanyak 36 orang. Terhadap kasus laka lantas ini, kerugian material dapat ditekan yakni pada tahun 2023 sebesar Rp203.100.000 dan tahun 2024 turun menjadi Rp70.200.000 yang mana hal ini berkaitan dengan aspek operasional. Terkait dengan penilaian dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian, Polres Kepulauan Tanimbar telah berkomitmen untuk memberikan tindakan kepada personel Polres yang melakukan pelanggaran. Sesuai data yang ada tahun 2023 ada 24 laporan yang masuk di Propam dan semua laporan pelanggaran personel kepolisian telah diselesaikan. Namun masalahnya bervariatif di mana 16 kasus dimediasi karena 6 terbukti dan 2 kasus tidak terbukti. Dan yang terbukti mendapat sanksi administratif lalu juga mendapat penempatan khusus. Tahun 2024 laporan yang masuk sebanyak 37 laporan, baru diselesaikan 34 dan masih tersisa 3 laporan yang masih dalam proses penyelidikan, 20 kasus sudah dimediasikan,
11 terbukti kemudian 3 kasus tidak terbukti. Dan penyelesaian baru 90%. Jadi pembukaan itu 2023 itu ada 3 kasus, 2024 itu 2 kasus sementara yang sudah ini kan. Sedangkan untuk yang kita kan backup terakhir ya Pak Kasat ya, untuk yang 2023 itu memang baru 1 kasus yang diungkap ya kan. Kemudian yang 2024 sudah diungkap semua. Sedangkan yang ini kan masih juga ini sedang diproses salah satunya. Kita terakhir kan yang kasus yang di Sinana tadi kan, kemudian yang terakhir yang pada saat Natal kan, yang di Serang, Kampung Kebun ya Pak salah, Kampung Kebun. Kemudian yang berikutnya siswa yang di Kandar, ya, Kandar. Nah ini tentunya mereka sudah ketahuan dan tentunya kita proses siapa tahu. Oke. Itu. Kemudian ya sebenarnya banyak kasusnya. Kalau mau saya rincikan ya, selain aniaya kekerasan itu ada pembunuhan, ada aniaya mengakibatkan matinya orang. Nah ini ada aniaya matinya orang tahun 2021. Pencurian dengan pemberatan kita di 2024 ya 5, pencurian biasa 8, penipuan menggelapkan 2, penipuan ada 3 kasus, judi online 3 kasus, pengancaman 6, pencemaran nama baik 4, perusakan jalan. Itu. Jadi saya tadi cuma menyampaikan daripada yang dominan. Sedangkan nanti silakan ditanya sama kasus.